Di video kali ini, tepat di sebelah saya sudah tersedia 2 buah pocket gimbal dari 2 brand ternama yang sudah juga bergerak cukup lama dan juga cukup berkontribusi di bidang gimbal. Kedua brand ini juga rilis produk yang bergerak sebagai alternatif atau kompetitor dari DJI Osmo Pocket. Kedua ini memang difungsikan sebagai kamera pocket gimbal, yang mana keduanya memiliki 3-axis stabilization atau 3-axis motor, sehingga posisi ketika kita sedang melakukan perekaman dengan kita posisi tangan bergerak ke kiri ke kanan seperti ini, mereka akan tetap stabil, menjaga kamera tetap lurus, yang mana artinya kedua pocket gimbal ini memiliki motor aksis pada rolling, sehingga gimbal akan selalu tetap menjaga kamera tetap lurus. Kemudian ada motor untuk tilting, sehingga gimbal akan selalu menjaga kamera tetap mengarah ke satu sisi, dan juga ada panning, sehingga kamera akan tetap stabil ketika kita mengarahkan gimbal ke arah kiri maupun ke kanan. Sebelumnya disclaimer dulu, kedua produk ini saya dapatkan tanpa adanya keuntungan dari pihak saya ataupun ada yang memberikan kepada saya. Keduanya saya beli menggunakan dana pribadi saya, dan di sini saya akan mereview keduanya. Kita bandingkan kegunaannya side by side, dan kita juga akan membahas spesifikasinya seperti apa dan apakah masih worth it untuk dibeli di tahun 2025. Di video kali ini kita akan membandingkan bagaimana kedua gimbal pocket ini apabila dibandingkan dengan DJI Osmo Pocket keluaran pertama. Mengapa saya bandingkan dengan keluaran pertama? Karena sensor yang dimiliki oleh gimbal Mozaman Pocket dan juga VU Pocket 3 ini memiliki sensor yang sama atau setara dengan DJI Osmo Pocket pertama. Kita tidak dapat membandingkan apple to apple dengan DJI Osmo Pocket kedua maupun Osmo Pocket ketiga. Mengapa? Karena levelnya sudah berbeda. Secara straightforward dapat kita langsung bedakan dengan DJI Osmo Pocket 1 adalah Mozaman Pocket ini memiliki sebuah layar yang lebih besar jauh. Di sini dapat kita lihat layarnya itu lebih besar daripada DJI Osmo Pocket 1, yang mana hal ini sangat memudahkan untuk apabila kita menggunakan Mozaman Pocket ini ketika kita sedang melakukan perekaman, kita sedang traveling, kita sangat mudah untuk melihat footage saat kita sedang melakukan perekaman dengan kita melihat pada layar. Dan satu keunggulannya juga, ketika kita sedang melihat pada layar ini, kita akan dapat melakukan B-roll dengan lebih stabil lagi meskipun sudah dibantu dengan motor gimbal 3-axis tersebut dengan cara kita memegang layar ini. Selanjutnya, Mozaman Pocket ini juga memiliki kapasitas baterai yang jauh lebih besar daripada DJI Osmo Pocket pertama. Untuk layarnya ini sendiri ukurannya 2,45 inci, dan juga jangan salah, layarnya ini dapat dilipat dan juga dibuka seperti handycam zaman dahulu. Mozaman Pocket ini juga sudah memiliki built-in Wi-Fi, sehingga kita dapat menyambungkan atau melakukan koneksi dengan handphone. Jadi kita dapat mengontrol Mozaman Pocket ini melalui handphone kita, maupun kita juga dapat memindahkan file dari Mozaman Pocket ini secara wireless ke handphone kita melalui aplikasi Moza Artist. Untuk kapasitas dari baterai Mozaman Pocket ini adalah 950 mAh, sehingga pada pengalaman saya menggunakan Mozaman Pocket ini sangat jarang untuk saya merasa harus mencari powerbank atau mencari charger untuk menggunakan Mozaman Pocket ini, atau saya harus khawatir apakah baterainya akan cepat habis, apakah kamera ini boros. Tapi pada saat saya menggunakan Mozaman Pocket ini, yang saya alami adalah selama kita menggunakan Mozaman Pocket ini dengan kondisi baterai full, saya dapat 2 jam nonstop melakukan perekaman tanpa harus memikirkan saya harus melakukan charging pada Mozaman Pocket ini. Untuk penyimpanan, Mozaman Pocket ini menggunakan kartu penyimpanan micro SD dengan kapasitas maksimal 256 GB, kurang lebih sama seperti DJI Osmo Pocket keluaran pertama. Selanjutnya kita bicara pada fitur perekaman. Tentu saja Mozaman Pocket ini dapat merekam sama seperti saudaranya yang tertua, DJI Osmo Pocket keluaran pertama. Mozaman Pocket ini dapat melakukan perekaman hingga 4K dengan 60 fps. Sama juga apabila kita menggunakan slow motion, Mozaman Pocket ini dapat melakukan perekaman hingga 120 fps, namun bukan di kualitas 4K, yaitu di kualitas 1080p. Dan yang terakhir, untuk angle of view dari Mozaman Pocket ini adalah 120 derajat, yang menurut saya cukup wide, namun tidak terlalu wide apabila kita menggunakan untuk vlogging seperti kita sedang traveling, kita sedang beraktivitas dengan banyak orang, kita akan melakukan perekaman seperti kurang lebih seperti ini, sehingga angle of view dari Mozaman Pocket ini dapat menangkap background yang ada di belakang kita tanpa tangan kita harus terlalu panjang. Di sini tangan saya hanya seukuran seperti ini,
tidak dengan kondisi full. Satu kekurangan dari Moza Moin Pocket ini adalah Moza Moin Pocket ini tidak dibekali dengan gimbal protektor, sehingga satu-satunya hal yang dapat kita manfaatkan untuk membawa atau menyimpan Moza Moin Pocket ini hanya hard case yang diberikan dari kotak atau dari pembelian Moza Moin Pocket ini, yang mana menurut saya ini sebuah downside yang cukup signifikan, karena tentu saja dengan ukuran gimbal pocket ini kita mengharapkan untuk dapat menyimpan gimbal pocket kita dengan aman dan juga dengan praktis. Namun apabila kita harus selalu menyimpan di dalam hard case, itu akan menambahkan ruang pada tas traveling kita atau kepada barang bawaan kita. Kemudian yang kedua, kelemahan dari Moza Moin Pocket ini sendiri adalah pada awal kita ingin membuka layar ini terkunci sangat kuat, sehingga apabila kita dengarkan suaranya, jadi memang ada locknya, namun karena ada locknya itu mengakibatkan agak sulit untuk membuka si layar ini. Which is pada prakteknya memang kita memerlukan layar ini untuk selalu aman. Namun untuk membuka dan menutup layar ini agak diperlukan sebuah effort yang lebih daripada yang kita harapkan. Selanjutnya kita masuk ke VAIO Pocket 3, sebuah gimbal pocket yang nilai jualnya adalah gimbalnya ukurannya paling kecil dibandingkan DJI Osmo Pocket maupun Moza Moin Pocket yang tadi. Gimbal ini seukuran hanya segini, dan ini dibekali dengan magnetic mounting, jadi kita dapat menempelkan gimbal ini pada permukaan besi manapun. Dan VAIO Pocket 3 ini tidak hanya dibekali dengan sebuah monopod dan juga magnetic mounting, tapi VAIO Pocket 3 ini juga dibekali dengan remote, yang mana remote ini dapat kita gunakan sama seperti DJI Osmo Pocket maupun Moza Moin Pocket, dapat kita gunakan untuk melihat angle atau footage yang sedang kita tangkap menggunakan VAIO Pocket 3 ini, sehingga kita tidak harus menggunakan handphone apabila kita akan melihat tangkapan dari gimbal pocket dari VAIO Pocket 3 ini. Jadi fitur utama yang dapat kita bahas dari VAIO Pocket 3 ini adalah prinsip atau konsep atau sistem dari VAIO Pocket 3 ini adalah modular, sehingga kita dapat menggunakan maupun tidak menggunakan remote pada saat kita menggunakan gimbal VAIO Pocket 3 ini, yang mengakibatkan kita dapat menggunakan VAIO Pocket 3 ini untuk menangkap berbagai angle sebagaimana kreativitas inovasi kita tanpa dibatasi apapun. Kita dapat menggunakan VAIO Pocket 3 ini untuk ditempel di kap besi depan mobil, mau kita tempel di kulkas, mau kita tempel di pintu yang besi, mau kita tempel di permukaan manapun yang mana itu besi. Magnetnya ini sangat kuat, sehingga ketika kita menempelkan VAIO Pocket 3 ini pada mobil yang berjalan dengan kecepatan cukup tinggi, kita tidak perlu khawatir VAIO Pocket 3 ini akan terangkat maupun tergeser karena magnetnya ini cukup kuat. Dengan ukurannya yang kecil ini juga, VAIO Pocket 3 ini sering digunakan untuk di-mounting pada drone, yang mana dengan ukuran yang kecil dan mungil ini, drone dapat mengangkat gimbal VAIO Pocket 3 ini tanpa harus berusaha atau mengeluarkan effort lebih. Lalu untuk spesifikasi dari VAIO Pocket 3 ini, dengan ukuran yang kecil, mungil ini tidak perlu kita pungkiri lagi, tentu saja gimbal ini adalah gimbal paling kecil, paling ringkas, paling praktis, paling ringan. Dengan ukuran gimbal yang sangat kecil minim ini, VAIO Pocket 3 ini sudah dibekali dengan built-in Wi-Fi juga, sehingga kita dapat mengoperasikan gimbal ini tanpa menggunakan remote, tapi kita hubungkan ke smartphone kita melalui aplikasi VAIO Cam. Untuk kapasitas baterai dari VAIO Pocket 3 ini kurang lebih hampir sama dengan DJI Osmo Pocket keluaran pertama, yaitu kapasitas maksimal penggunaannya adalah merekaman 60 menit. Menurut saya wajar dengan ukuran dari gimbalnya yang sangat mungil ini, tentu saja baterai yang dipasangkan di sini tidak akan terlalu besar. Namun kita dapat menggunakan VAIO Pocket 3 ini disambungkan dengan handle-nya atau remote-nya melalui koneksi menggunakan colokan Type-C atau USB Type-C, yang mana tentu saja apabila kita mengisi daya dari remote, tentu saja gimbalnya juga akan terisi secara otomatis. Kemudian untuk penyimpanan, VAIO Pocket 3 ini sudah dibekali penyimpanan pada gimbalnya sendiri. Jadi kita tidak memerlukan remote-nya untuk selalu dipasangkan pada gimbal, sehingga gimbalnya ini sudah menyimpan di kartu penyimpanan atau memori penyimpanan dengan ukuran micro SD. Kapasitas maksimalnya 512 GB, yang mana artinya lebih besar daripada DJI Osmo Pocket keluaran pertama dan juga lebih besar daripada Moza Moin Pocket.
sehingga kita tidak perlu khawatir untuk melakukan perekaman hanya menggunakan gimbalnya saja. Untuk angle of view dari VAIO Pocket 3 ini lebih lebar daripada Moza Moin Pocket, yaitu di 130 derajat, sehingga VAIO Pocket 3 ini dapat kita gunakan untuk mengatur wide, super wide maupun normal, sehingga apabila kita memerlukan background yang lebih besar daripada subjek, kita dapat menggunakan super wide pada saat kita menggunakan VAIO Pocket 3 ini. Untuk fitur perekaman kurang lebih sama seperti DJI Osmo Pocket keluaran pertama dan juga Moza Moin Pocket. VAIO Pocket 3 ini dapat digunakan untuk perekaman 4K hingga 60 fps, dan tentu saja untuk slow motion juga menggunakan 1080 bukan di 4K. Apabila kita bandingkan side by side, VAIO Pocket 3 dan juga Moza Moin Pocket ini, secara fisik VAIO Pocket 3 ini memiliki keunggulan pada pemasangan aksesoris, yang mana VAIO Pocket 3 ini memiliki mounting plate magnetik dan juga memiliki mounting baut 1/4 inci, yaitu ukuran yang universal pada aksesoris kamera maupun di gimbal dan magnetic mounting plate-nya maupun juga di remote-nya. Namun pada Moza Moin Pocket ini tidak dibekali mounting untuk baut 1/4 inci. Jadi menurut saya sangat disayangkan untuk Moza Moin Pocket, yang mana Moza Moin Pocket ini tidak dibekali mounting untuk baut 1/4 inci, yang mana mengakibatkan kita hanya dapat menggunakan Moza Moin Pocket ini secara handheld atau dipegang menggunakan tangan. Memang kita dapat menggunakan Moza Moin Pocket ini untuk ditaruh di meja, namun pada kondisi tertentu kita memerlukan Moza Moin Pocket ini menggunakan tripod. Namun Moza Moin Pocket ini tidak dapat digunakan secara demikian. Saya rasa cukup video kali ini. Apakah keduanya dapat dibandingkan apple to apple? Apakah keduanya dapat dikategorikan sebagai kompetitor dari DJI Osmo Pocket keluaran pertama? Apakah yang salah satu lebih baik atau lebih bagus daripada yang lainnya? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Untuk link pembelian Moza Moin Pocket dapat saya cantumkan di bawah. Namun untuk VAIO Pocket 3 ini, karena saya beli secara second dengan harga sekitar 4 jutaan dan juga Moza Moin Pocket di harga 3,8 sekian, silahkan kalian cek di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe ke channel saya. Silahkan nantikan video selanjutnya dari saya, and like always, see you on the next video. Bye.